Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Anissa dari jurusan Pendidikan Geografi kelas A 2020 dengan NIM 3202131004. Kali ini saya akan membawakan materi tentang penginderaan jauh fotografik dan drone. Sebelum membahas lebih lanjut tentang penginderaan jauh dan fotografik, kita harus mengetahui dulu apa itu penginderaan jauh. Adapun yang dimaksud dengan penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan suatu alat tanpa menyentuh secara langsung objek yang dikaji. Dalam bahasa Inggris, penginderaan jauh disebut juga dengan remote sensing. Adapun komponen penginderaan jauh yaitu ada tenaga, atmosfer, interaksi selang tenaga dan objek, sensor dan wahana, perolehan data, dan penggunaan data. Adapun untuk komponen penginderaan jauh tenaga terdiri atas tenaga pasif dan tenaga aktif. Maksudnya adalah kalau tenaga pasif itu memanfaatkan sumber tenaga alami seperti dari matahari, sedangkan tenaga aktif yaitu wahana membawa sumber tenaga sendiri seperti itu laser ataupun lain sebagainya. Untuk komponen penginderaan jauh yang kedua yaitu atmosfer. Jendela atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat sampai ke permukaan bumi. Kondisi atmosfer tentunya akan mempengaruhi citra yang didapat. Kalau kondisi atmosfer berawan, maka menyebabkan sumber tenaga tidak sampai ke permukaan bumi. Yang ketiga ada interaksi selang tenaga dan objek, yaitu untuk interaksi tenaga dan objek itu maksudnya adalah interaksinya terjadi tenaga memancarkan memancarkan baik itu tenaga pasif maupun aktif, kemudian objek memantulkan kembali apa yang dilakukan oleh tenaga, bisa terlihat melalui rona dan warna objek. Yang kemudian ada sensor dan wahana. Sensor fotografik yang diproses dengan menggunakan film dan outputnya berupa foto udara ataupun citra satelit sesuai dengan wahana yang digunakan. Untuk sensor elektronik menghasilkan sinyal yang direkam pada pita magnetik untuk selanjutnya diolah oleh komputer. Berdasarkan wahana yang digunakan, penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi pesawat terbang rendah, pesawat terbang tinggi, dan satelit. Untuk perolehan data terbagi menjadi dua, yaitu data manual dan data digital. Kemudian untuk penggunaan data bisa digunakan untuk aspek militer, misalnya untuk menjaga keutuhan suatu negara, mengintai, menjaga perbatasan negara. Sedangkan untuk penggunaan pada aspek kependudukan dapat digunakan sebagai pemetaan kepadatan penduduk ataupun pemantauan daerah yang terkena bencana. Untuk aspek pemetaan dapat digunakan sebagai misalnya pemetaan lahan pertanian. Kemudian untuk aspek meteorologi, penggunaan data dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan meteorologi, misalnya badai, untuk menginformasikan terjadinya badai siklon. Jenis penginderaan jauh
dapat dilihat pada bagan ini, yaitu penginderaan jauh terbagi menjadi jenisnya, yaitu jenis berdasarkan tenaganya, berdasarkan proses perekamannya, berdasarkan detektornya, berdasarkan sensor, berdasarkan spektrum, berdasarkan wahana yang digunakan, berdasarkan analisis dan interpretasi datanya, kemudian berdasarkan data, kemudian berdasarkan spektrum elektromagnetik, berdasarkan kameranya, dan berdasarkan warna. Untuk penginderaan jauh berdasarkan detektor akan terbagi lagi menjadi dua, yaitu film dan pita magnetik. Film di sini maksudnya biasanya dihasilkan oleh penginderaan jauh yang menggunakan foto udara. Kemudian untuk sensor berdasarkan kamera dan non kamera. Kalau berdasarkan kamera maka hasilnya berupa foto udara. Untuk non kamera biasanya digunakan gelombang mikro menghasilkan radar dan lidar. Kemudian untuk spektrum ada spektrum tampak dan perluasannya, spektrum termal dan mikro. Berdasarkan penginderaan jauh berdasarkan wahananya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wahana dirgantara dan wahana antariksa. Wahana dirgantara ini maksudnya adalah yang digunakan di bumi, misalnya pesawat udara, balon udara. Kemudian kalau untuk antariksa biasanya menggunakan satelit. Berdasarkan analisis dan interpretasinya, interpretasi visual dan interpretasi digital. Maksudnya di sini adalah interpretasi visual menggunakan unsur-unsur interpretasi citra yang ada 8 tersebut. Kemudian interpretasi digital maka komputer yang akan menginterpretasikan hasil citra tersebut dengan menggunakan software. Kemudian untuk penginderaan jauh berdasarkan data dibedakan menjadi citra foto dan citra digital. Untuk citra foto dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, yaitu foto ultraviolet yang menggunakan spektrum ultraviolet. Kemudian foto ortokromatik, maksudnya di sini adalah menggunakan saluran spektrum warna biru sampai sebagian hijau. Untuk foto pankromatik, maksudnya di sini adalah menggunakan spektrum tampak seluruhnya. Untuk foto inframerah asli di sini menggunakan spektrum inframerah. Kemudian berdasarkan kamera ada kamera foto tunggal dan kamera foto jamak. Untuk foto jamak yaitu bisa satu kamera dengan beberapa lensa untuk menangkap informasi ke suatu objek ataupun dengan banyak kamera. Berdasarkan warna yang digunakan, penginderaan jauh dibedakan menjadi foto berwarna semu atau inframerah berwarna dan foto warna asli pankromatik berwarna. Untuk spektrum elektromagnetiknya dibedakan menjadi citra inframerah termal dan citra radar dan gelombang mikro. Berikut ini adalah gambar cara kerja penginderaan jauh. Ini adalah spektrum tampak, yaitu panjang gelombang untuk warna ungu 380 sampai 450 nanometer. Kemudian untuk panjang gelombang biru yaitu 450 sampai 495 nanometer. Untuk warna hijau
spektrum tampak panjang gelombangnya 495 sampai 570 nanometer. Untuk warna kuning, panjang gelombangnya yaitu 570 sampai 590 nanometer, sedangkan untuk warna jingga panjang gelombang yaitu 590 sampai 620 nanometer, dan warna merah yaitu panjang gelombangnya 620 sampai 750 nanometer. Nah, kita masuk ke penginderaan jauh fotografik. Penginderaan jauh fotografik adalah sistem penginderaan jauh menggunakan sensor yang dibawa kamera, akan menghasilkan data berupa citra atau foto udara. Saat ini, penginderaan jauh fotografik didukung oleh adanya wahana drone. Disebut sebagai penginderaan jauh fotografik, alasannya adalah menggunakan kamera sebagai sensor, menggunakan film sebagai detektornya, dan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai tenaganya. Penginderaan jauh fotografik menggunakan drone. Drone adalah sebutan yang lebih dikenal untuk unmanned aerial vehicle atau yang disebut dengan pesawat tanpa awak, yaitu sebuah mesin terbang atau pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh seorang pilot dari jarak jauh dengan menggunakan remote control. Penggunaan drone sangat mudah digunakan untuk wilayah yang sulit dijangkau manusia, seperti pemetaan lahan pertanian ataupun pemetaan hutan. UAV yang dilengkapi kamera dan peralatan video dapat menangkap gambar rinci wilayah hutan dan lahan pada ketinggian 500 meter dari pilot. Hasilnya dapat berupa foto udara yang berkoordinat. Drone adalah wahana yang dilengkapi dengan sistem pengendali terbang melalui gelombang, navigasi presisi atau ground positioning system, dan elektronik kontrol penerbangan sehingga mampu terbang sesuai perencanaan terbang atau autopilot. Drone sendiri terbagi menjadi dua, yaitu multicopter dan fixed wing. Untuk multicopter sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu single rotor dan multirotor. Untuk single rotor berbentuk seperti helikopter yang menggunakan baling-baling tunggal, sedangkan multirotor menggunakan 3-8 baling-baling untuk bergerak. Penggunaan drone ini memanfaatkan hukum aerodinamika. Untuk drone berbentuk fixed wing adalah drone yang berbentuk seperti pesawat terbang dengan sayap. Foto udara yang dihasilkan oleh drone diproses dengan metode fotogrametri untuk menghasilkan peta foto udara yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini pengendalian pengoperasian drone telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara dilayani di Indonesia. Yaitu ada beberapa kawasan yang tidak boleh dioperasikan pesawat tanpa awak, yaitu yang pertama adalah kawasan terlarang. Yang kedua kawasan terbatas, seperti contohnya markas besar TNI. Kemudian yang ketiga adalah kawasan bandar udara, karena nantinya akan mengganggu pesawat terbang. Drone yang biasa digunakan sebagai pemetaan umumnya menggunakan DJI Phantom 3 profesional atau spesifikasi setingkatnya atau yang lebih canggih. Penggunaan drone DJI Phantom profesional ini alasannya karena foto yang dihasilkan mempunyai resolusi spasial yang tinggi dan harganya relatif terjangkau. Ketinggian terbang UAV berada dalam 100 hingga 300 meter di atas tanah dan terbang di bawah awan.
ketinggian terbang yang sesuai berdasarkan medan bumi, penting untuk menghindari distorsi pada gambar yang diambil. Untuk pemanfaatan penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, misalnya bidang geodesi, bidang kelautan dan oceanografi, bidang hidrologi, dan bidang geologi. Bidang klimatologi juga termasuk ya. Untuk pemanfaatan penginderaan jauh pada bidang geodesi diantaranya adalah pengolahan dan analisis data citra satelit, pengolahan dan analisis foto udara. Kemudian untuk manfaat penginderaan jauh di bidang kelautan dan oceanografi diantaranya adalah pengamatan sifat fisik air laut, pengamatan pasang surut air laut dan gelombang laut, dan lain sebagainya. Untuk pemanfaatan penginderaan jauh di bidang hidrologi diantaranya adalah pemanfaatan daerah aliran sungai dan konservasi sungai, pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai, dan lain sebagainya. Kemudian untuk manfaat penginderaan jauh di bidang geologi diantaranya adalah penentuan struktur geologi dan macamnya, pemantauan daerah bencana, pemantauan debu vulkanik, dan lain-lain. Untuk manfaat penginderaan jauh di bidang meteorologi dan klimatologi diantaranya membantu analisis cuaca dengan menentukan daerah tekanan rendah dan tekanan daerah tinggi, daerah hujan, dan badai siklon. Kemudian kesimpulannya adalah penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi dari suatu objek, daerah, ataupun fenomena menggunakan alat tanpa menyentuh secara langsung yang dikaji, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan data, bisa keluarannya berupa citra foto ataupun citra satelit. Sedangkan penginderaan jauh sistem fotografik adalah sistem penginderaan jauh yang menggunakan kamera sebagai sensor, film untuk detektor, dan elektromagnetik sebagai sumber tenaganya. Yang salah satu contohnya dibawa oleh wahana tanpa awak UAV yang lebih sering dikenal sebagai nama drone. Nah, drone ini memiliki kelebihan yaitu harganya relatif terjangkau daripada menggunakan wahana lain seperti pesawat, balon udara, ataupun satelit. Sekian penyampaian dari materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.